Komunikasi sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran penting sehingga buatlah sebuah teori komunikasi. Salah satunya ada teori ABX Newcomb yang diperkenalkan oleh Theodore Mead Newcomb. Ia adalah seorang perintis dalam bidang psikologi sosial. Newcomb menerbitkan sebuah pendekatan sosial baru di bidang komunikasi yang disebut teori ABX Newcomb, yang kita kenal sekarang sebagai model Newcomb, dan diterbitkan dalam nama An Approach to the Study of Communicative Acts 1993. Model teori ABX Newcomb ini diperkenalkannya di University of Michigan pada tahun 1953. Lalu, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memperkenalkan peran komunikasi dalam hubungan sosial, serta untuk menjaga keseimbangan sosial dalam sistemnya. Newcomb berkonsentrasi untuk menunjukkan semua komunikasi sebagai sarana untuk mempertahankan hubungan antara orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah model komunikasi ABX Newcomb, di mana model komunikasi ini dari segi psikologi sosial yang berusaha memahami komunikasi sebagaimana cara-cara di mana semua orang dapat menjaga keseimbangan hubungan di mana pada dasarnya ialah antara satu sama yang lain, menyeimbangkan antara kepercayaan, sikap, dan sesuatu yang penting bagi seseorang melalui komunikasi yang bersifat persuasif. Aduh, bentar deh ya, bentar. Kenapa sih tuh? Ya kenapa ya? Di akhir-akhir ini kayak gitu, nggak kayak biasanya. Kamu ingat gak sih kayak kemarin juga dia banyak diem terus? Iya, dia fokus terus sama di gadgetnya, kenapa ya? Kenapa ya kira-kira? Nanti kita tanya deh. Oke. Aduh, kok gak diangkat sih? Ini kemana sih dia? Tetap gak diangkat lagi. Aduh. Ah, ya udah deh, bodo amat lah. Kayaknya ini bagus gak sih nanti buat presentasi ya? Iya, bagus itu. Udah fix. Coba kamu tanya deh. Coba aku tanya ya. Kamu kenapa sih belakangan-belakangan ini kok fokus banget sama gadgetnya? Cerita dong. Jadi sebenarnya karena cewek aku, makanya aku tuh kayak gini. Dia tuh sebenarnya ya orang Samar kan ya. Sekarang tuh masih deket, tapi nggak terlalu deket banget sih. Jadi kayak gimana ya? Just friend ya gitu. Makanya aku tuh nggak enak sama dia. Oh gitu ceritanya. Gimana ya Arwa ya? Nah, kalau menurut aku, mending kamu temuin dia deh, komunikasiin sama dia. Siapa tahu itu bisa jadi menyelesaikan masalah kamu. Nah, setuju banget sama Arwa. Coba deh kamu komunikasiin sama pacar kamu. Siapa tahu itu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri dan pacar kamu. Oke, bener. Oke, gimana kalau kita lanjut bahas materinya buat minggu depan? Oke? Oke, boleh. Kesimpulannya, model ABX Newcomb ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan mekanisme sosial penting untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia. Model ini menjelaskan bagaimana komunikasi, terutama yang bersifat persuasif, berperan menyelaraskan sikap dan pandangan individu terhadap suatu objek atau isu. Dengan demikian, tujuan utama komunikasi adalah menciptakan keharmonisan, menekan potensi konflik, serta mempertahankan stabilitas sosial. Adanya model ABX Newcomb ini karena adanya kebutuhan individu untuk membandingkan sikap, pendapat, maupun kemampuan dengan orang lain. Dalam suatu kelompok, dorongan untuk berkomunikasi cenderung lebih besar, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan.
Setiap anggota akan menyampaikan fakta dan informasi sebagai dasar pertimbangan bersama. Dan setelah keputusan kelompok tercapai, maka komunikasi akan tetap berlangsung untuk memperkuat pemahaman, memberikan dukungan, serta mendapatkan keputusan yang telah diambil, serta dapat meningkatkan rasa puas dan penerimaan anggota kelompok terhadap hasil keputusan tersebut. Nah, itu dia pembahasan seru kita tentang model teori komunikasi ABX Newcomb. Sekian untuk video kita. Jangan lupa klik share dan like. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang suka video kita, boleh di-subscribe untuk tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, sekian dari kita. Stay safe ya kawan-kawan. And see you again. Bye-bye.